Oke, bisa mendengar suara saya semua ya? Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang lain tolong di mute ya kalau sudah tidak berbicara, atau nanti kalau misalnya ada pertanyaan di tengah, silakan bisa interrupt atau memberikan pertanyaan langsung begitu ya. Oke, selamat datang adik-adik semua di kelas Matematika Dasar 1B. Jadi, mungkin dari awal kita perkenalan dulu kali ya. Oke, di sini terlihat jelas ya slide-nya? Jelas, Pak. Oke. Oke. Perkenalkan, nama saya Riko Aditya Pramana. Mungkin adik-adik di sini sudah pernah sudah lihat di ini ya, di mana? Di jadwal. Saya di sini ditugaskan sebagai dosen utama, yaitu nanti yang mengajar kelas besar. Kelas besar kurang lebih sekitar 300 mahasiswa, tapi nanti akan ada kelas tutorial, kelas kelas yang akan dibagi ke dalam kelas yang lebih kecil-kecil. Seperti itu ya. Nama saya Riko, saya research interest dari internal combustion engine. Mungkin kalau di sini mungkin tidak ada ya, saya dari prodi teknik mesin. Prodi teknik mesin. Saya dari prodi teknik mesin. Ini email saya. Jadi silakan adik-adik kalau ada pertanyaan mengenai kuliah matematika dasar bisa langsung tanya ke saya di email ini, atau nanti bisa langsung tanya japri ke saya via WA begitu ya, kalau ada yang ditanyakan, atau Pak saya butuh materi yang kemarin begitu, itu bisa langsung. Kebetulan di sini semua sudah ikut, saya asumsikan di sini semua sudah ikut Google Classroom ya. Jadi nanti beberapa materi saya akan berikan di Google Classroom. Jadi silakan semua paling tidak harus join di Google Classroom. Di situ informasi mengenai material, nanti ada video tutorial dan lain-lain tuh ada semua di Google Classroom. Begitu ya. Nanti setelah selesai perkuliahan saya akan upload beberapa materi di Google Classroom. Jadi silakan update di situ. Kalau ada pertanyaan pengen lebih detail bisa langsung WA saya di nomor ini. Gitu ya. Tapi artinya begini, kadang-kala memang saya ada kerjaan gitu ya, kalau misalnya WA-nya tidak fast respon, harap maklum gitu ya. Tapi kalau saya ada slow waktu, nanti saya akan jawab gitu ya. Untuk alamat kantor saya ada di GLT 2. Ada yang tahu GLT? GLT itu Gedung Laptek 2. Jadi atau saya tulis juga Laptek 2 gitu ya. Laptek 2 itu ada di sebelah gedung kuliah umum. Nah, di gedung Laptek 2 kantor saya ada di lantai 1
lab konversi energi karena memang saya berasal dari konversi energi ya. Konversi energi. Oke, itu. Oke, mungkin itu perkenalan saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung bertanya begitu. Misalnya Pak, suaranya tidak jelas, itu bisa langsung langsung interrupt, nggak jadi masalah. Atau Pak nanti ulangin lagi gitu. Cuman mungkin gantian, artinya satu orang begitu ya. Oke, ada yang tanyakan ini? Pak? Iya, silakan. Isi absennya gimana, Pak? Iya, sebenarnya saya ini akan inginnya saya mengenerate QR code. Jadi begini, kalian sudah punya Pocket belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi di Pocket, Sudah, Pak. oke. Di Pocket Saya itu bermasalah, Pak. beberapa memang ada yang masalah di Pocket ya. Cuman ini Iya, saya Pak. akan coba konfirmasi lagi. Jadi di Pocket itu ada aplikasi untuk presensi. Tapi masalahnya begini, tadi saya sudah cek terakhir nama-nama Anda di siakat saya itu belum ada. Jadi saya ibaratnya kalau generate QR code-nya tetap belum kedeteksi karena belum ada namanya. Jadi untuk ini mungkin saya coba konfirmasi lagi nanti ke LTPB untuk teknis presensinya seperti apa. Kalau untuk di kelas lain bagaimana? Kalian kan sudah ada pengalaman 2 hari sebelumnya kan ya? Ada yang bisa sharing satu orang begitu? Absennya Kalau Pak. kelas lain Belum ada absen, Pak. Belum ada. Satu orang. Belum ada absen, Pak. Belum Oke. pernah absen. Kelas lain belum ada absen. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya di kelas lain itu kadang ngisi ini, Pak, di chatnya, di daftar hadirnya. Jadi ngetik namanya sama prodinya. Izin, Oke. Pak, kami manual dibuat file gitu, terus nanti dikasih ke dosennya kalau misalnya TPB 46, Pak. Oke, begitu. Saya setuju. Jadi itu tadi ide terbaik. Jadi biasanya setiap TPB itu ada koordinator. Ini kebetulan dari TPB 45 sampai 60 kalau tidak salah. 60 itu adalah TPB mengulang. 45, 46, 47, 48. Lalu TPB 60. Jadi TPB 45 nanti tolong ketua kelas atau salah satu perwakilan. Saya ingin namanya deh. TPB 46 di sini yang mewakili 45 dulu dari 45. TPB 45 yang bisa mewakili siapa? Nanti tolong bantu saya ngelis namanya saja yang hadir. Saya izin menyampaikan, Pak. Iya. Ini kita sistemnya nanti membuat grup WA atau gimana, Pak? Begini, Grup bisa WA langsung japri ke saya atau private message PM. Jadi nanti baik, Pak. ketua kelas atau perwakilan dari setiap TPB nanti WA ke saya daftar hadir mahasiswanya. Boleh pakai Excel atau di list nama saja. Terbaik sih kalau ada Excel ya. Jadi saya nggak perlu, biasanya kalau japri tulis langsung list itu bisa hilang. Itu nggak harus hari ini gitu ya. Boleh nanti sore atau besok pagi nggak apa-apa. Jadi yang penting daftarnya ada gitu ya. TPB 45 yang mewakili siapa namanya? Saya, Pak. Nama saya Muhammad Gaiska Aulia Putra. Muhammad Gaiska Aulia Putra. Gaiska. Oke, terima kasih. TPB 46 siapa namanya? Saya, Pak, Rahma Amalia. Rahma. Oh iya, Pak, bentuk absensinya kami kan berbeda. Kalau kemarin itu PDF, kalau misalnya barusan itu bentuknya Excel. Bu Mentari mintanya di Excel supaya bisa dikelola. Nah, kira-kira data yang Bapak minta seperti apa ya bentuk formatnya? Saya lebih setuju ke Excel ya. Lebih ke Excel juga ya, Pak? Mendingan Excel saja. Excel saja dulu ya. Karena lebih enak nanti iya. kalau ada ini. Oke, Excel.
Berikutnya TPB 47. Ada siapa 47 yang bisa mewakili? TPB 47 belum ada nih ketua kelasnya? Atau saya salah lihat ya? Saya ngajar TPB berapa ya? Coba saya cek. Saya Pak. Oh, Ketua ada. kelasnya belum hadir Pak. Belum hadir ketua kelasnya Pak. Ketua kelas belum hadir. Coba saya cek lagi. Iya, Saya 45, 46, 47, 48. Jadi siapa ini yang hadir, yang sudah hadir? Siapa yang bisa mewakili ketua kelas? Untuk kali ini saya dulu Pak, David Pak. David. Oke, David. Ketua kelasnya belum muncul Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa David menjelaskan ke ketua kelas begitu ya. Terus berikutnya TPB 48. TPB 48 siapa yang bisa mewakili? Saya. Siapa namanya? Tri Denisman, Pak. Tri Denisman Pasaribu ya. Tri Denisman. Oke, saya sudah dapat 4 nama ditambah TPB 62. Kalau di sini mungkin ada yang bisa wakili TPB 62? Ini untuk bagaimana Pak? Untuk persensinya TPB 62. Bertanya Pak. Ya. Ya gimana? Siapa tadi yang bertanya? Ini saya Sandi Ega Pratama dari Prodi Farmasi. Ini yang dari Suaranya terputus, saya tidak mendengar suara. Saya Sandi Ega Pratama Pak. Saya dari ini TPB mengulang dari kelas T62. Ini yang ditanyain tadi dari TPB-nya apa dari kelas mengulang itu? Begini, yang saya ingin mintakan adalah perwakilan atau ketua kelas di setiap TPB untuk membantu saya mengabsensi atau mempresensi teman-teman di kelasnya. Jadi temannya ini hadir atau tidak begitu. Karena saya kesulitan saat ini karena kita nggak bisa menggunakan QR code-nya ya. Jadi itu. Jadi saya minta itu. Kalau misalnya nanti dari TPB mengulang bisa, saya appreciate. Tapi kalau nggak bisa, saya maklum karena TPB mengulang biasanya banyak dari orang yang di luar TPB-nya dulu gitu, banyak nggak kenal. Ya. Begitu ya Sandi ya? Iya Pak. Atau begini saja, nanti tolong bantu saya Sandi, siapa yang kenal saja, atau nanti mungkin Sandi saja WA ke saya yang TPB mengulang langsung japri ke saya aja, siapa yang hadir. Oh iya. Gitu ya? Iya Pak. Berarti begitu. Nanti yang TPB mengulangnya nanti dipisah ya Pak ya? Ini ya? Iya. Nanti bisa langsung ke saya gitu. TPB mengulang nggak banyak sih, paling berapa orang gitu ya. Iya Pak. Soalnya dari TPB saya juga itu cuman 1 apa 2 orang gitu Pak. Jadi kalau buat perwakilan kan nanggung gitu kalau nggak digabung sama yang ngulang yang lainnya gitu. Iya betul. Saya paham. Iya Pak. Gitu. Oke, Terima mungkin kasih banyak itu Pak. Sandi. Oke ya, TPB persensi sudah cukup jelas ya. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Saya ingin tahu di sini untuk yang TPB ini dari prodi mana saja ya? Ada prodi tadi Sandi bilang ada dari prodi farmasi, terus ada dari prodi mana lagi? Teknik lingkungan. Geologi, Pak. Teknik Geologi, Pak. Teknik geologi, Pak. Link TL, GL, Pak. GL. terus TI, Man, Pak. IF, ada lagi? Geologi, Pak. Geologi. Lingkungan, Pak. Geologi, Pak. Teknik lingkungan, geologi, teknik industri, informatika, ada lagi? Sudah. Sudah ya, berarti nggak ada Pak, teknik. maaf. Iya. Izin menyampaikan, Pak. Iya, silakan. Beberapa teman saya ini, Pak, ada yang nggak bisa masuk ini Zoom ini. Ada yang ngulang gitu. Keluar sendiri, Pak. Banyak. Oh gitu ya. Saya juga kebetulan bukan hostnya, jadi agak susah juga nanti ya.
coba di restart dulu komputernya atau seperti apa, karena memang yang namanya kuliah daring itu kita biasanya akan face banyak problem seperti ini ya. Cuman don't worry lah ya, kita record ini, jadi misalnya kalian sudah berusaha join, ternyata jaringan kalian error atau mungkin Zoom-nya ada masalah, kalian nanti bisa ulang lagi atau nanti bisa review lagi dari rekamannya begitu ya. Saya insya Allah saya akan coba selalu pastikan lah ya, setiap harinya itu akan saya rekam gitu ya. Coba ini saya masih. Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Iya. Pak itu kan kata ada teman saya tadi kan yang nggak bisa masuk ya Pak ke Zoom ya Pak, keluar lagi ya Pak. Itu Iya. termasuk hadir atau bagaimana nanti Pak ngisinya di absennya? Itu oke, itu saya masih toleransi karena kalian sudah berusaha gabung terus, tapi kan secara ini kan keluar ya. Jadi kalian bisa coba masuk lagi karena sebenarnya kan asalkan punya ID dan password, kalian bisa tetap masukkan. Mungkin kalian akan coba pakai email yang berbeda begitu ya. Jadi cobalah gunakan banyak email gitu, punya banyak email, kalian bisa masuk walaupun tidak pakai email yang kalian sesungguhnya gitu ya. Kayak gitu ya. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Sebelum saya lanjutkan. Oke, kalau tidak ada mungkin kita lanjutkan dulu. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Soalnya hujan Pak. Kita akan membahas tentang silabus. Jadi semester ini apa yang akan kalian pelajari? Jadi sampai dengan UTS kalian akan mempelajari tentang ini. Ini kita belajar tentang sistem bilangan real. Relasi fungsi, ada limit dan kekontinuan gitu ya. Ada turunan, aplikasi turunan, dan lanjutannya ada aplikasi turunan lanjutan. Nah, itu sebelum UTS kita akan belajar ini. Sebenarnya untuk matematika dasar ini matematika SMA begitu ya. Jadi kalian yang dari SMA harusnya tidak akan menemukan banyak permasalahan karena ini kita hanya ibaratnya recall gitu ya, karena nggak terlalu deep juga, nggak terlalu dalam, kita hanya ya sama seperti SMA lah ya, jadi nggak terlalu, harusnya saya optimis ya kalian bisa lulus semua lah ya. Untuk setelah UTS kita akan belajar tentang integral, aplikasi integral, volume benda putar gitu ya, mungkin di SMA pernah belajar, tapi di sini mungkin lebih detail nanti, ada volume benda putar, irisan kerucut, terus ada trigonometri nanti. Nah ini setelah UTS. Jadi sebelum UTS itu kita ya masih belum terlalu sulit, harusnya tidak akan banyak menemukan kesalahan begitu ya, bukan kesalahan, kesulitan. Still oke lah ya. Ini untuk silabusnya. Kira-kira apa yang akan kalian pelajari di semester ini gitu ya. Nah, untuk grading score atau penilaian, persentase penilaiannya, ini untuk UTS itu skornya adalah 30%. UAS 30%. Jadi UTS dan UAS itu total 60% gitu ya. Lalu nanti ada kuis terstruktur. Itu bagaimana teknisnya, kalian bisa tanyakan ke asisten tutorial atau dosen tutorial. Jadi nanti ada asisten tutorial, ada dosen tutorial, ada dosen pendamping. Di situ akan lebih jelasnya teknisnya seperti apa. Untuk tugas, ini ada kelas tutorial tuh sebesar 20%. Jadi nanti kalian ada kelas tutorial tuh yang besarnya tuh 20%, itu besar sekali ya. Ada kuis tutorial 5%, ada keaktifan di kelas besar dan tutorial itu sebesar 7,5%. Jadi gini, kalau di kelas besar
Saya mungkin nanti hafal nih yang aktif siapa, misalnya yang aktif namanya si David misalnya, atau si Sandi. Oh iya, berarti saya tahu nih aktif dia di kelas saya, begitu ya. Ini 7,5% dari situ. Nah ini sisanya dari sini, kalau kita total tuh ada 40%, ini lumayan besar gitu ya. Nah, NA itu adalah nilai akhir. Nilai akhirnya seperti apa? UTS ditambah UAS tambah kuis terstruktur ditambah dengan tugas, kuis, keaktifan gitu ya. Itu totalnya adalah 100%. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada yang... Pak, izin iya, bertanya Pak. silakan, Aprian. Mengenai materi fungsi lanjutan Pak. Nah, di situ nanti masuk kata lanjutan itu cangkupannya seperti apa ya Pak? Apakah misalkan seperti fungsi kuadrat dan sebagainya begitu Pak? Iya, maksudnya ke sini ya? Iya Pak. Oke. Fungsi lanjutan itu artinya lanjutan dari pembahasan materi. Karena asumsinya dalam 1 minggu itu tidak selesai, maka kita lebih dalamkan ke minggu ke berikutnya, begitu ya. Bukan lanjutan itu artinya ya memang lanjutan dari materi sebelumnya yang belum selesai gitu. Jadi untuk aplikasi turunan itu kita alokasikan waktunya 2 minggu begitu ya. Kalau ini fungsi 2 minggu gitu ya. Minggu pertama, minggu kedua, limit 1 minggu, turunan 1 minggu, seperti itu ya. Itu maksudnya lanjutan. Lanjutan itu artinya kita masih di bab yang sama, tapi kita sudah ada lanjutannya gitu. Tapi kalau modul pasti modulnya berbeda karena modul itu dibuat per minggu. Jadi kalian silakan download dari modul yang saya sudah share di Google Classroom. Tolong Mas Rifki di mute dulu ya. Oke, kita bisa lanjut lagi. Ini untuk penilaian masih lanjut. Konversi nilai, apabila NA nilai akhir lebih besar dari 80, itu kita dapat A. Jadi kalau kalian bisa tadi ya 60%, artinya kalian dapat 60 lah ya total. Itu artinya dapat misalnya UTS dan UAS kalian dapat 100 semua, tapi kuis terstruktur, tugas, kuis, dan lain-lain itu tidak ikut. Itu maksimal nilai yang kalian dapat itu hanya di kisaran sini, berarti BC gitu ya. Gitu. Ini jadi motivasi kalian, jadi kalian apabila ingin nanti nilainya bagus, kalian harus ikutin semua yang ada di sini gitu ya. Nah, jadi memang di matematika seperti itu. Apabila total nilainya kurang dari 35, itu berarti E gitu ya. E itu kalau di mutunya itu 0. D1, C2, BC 2,5, B3, AB 3,5, dan A4 itu adalah A gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Oke, cukup jelas ya? Oke, David. Perihal yang absen tadi, Pak. David, itu kameranya belum Jadi, aktif ya, David? Iya, Pak, ngelak, Pak, kalau dia dibuka videonya. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan. Saya mau nanya, jadi kan itu absen tuh per TPB, dibikin Excel kekirim Bapak apa biar Excelnya itu semuanya gitu? Semua TPB? Ya, perwakilan tadi mengirimkan Excel ke saya. Oh, berarti per TPB aja, Pak, yang kirim ke Bapak? Iya, betul. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, yang nama-nama tadi bisa langsung WA ke saya ya. Tadi nomor WA saya sudah dicatat kan ya? Kalau belum nanti saya tunjukkan lagi. Sudah, Pak. Sudah. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Rocky. Nama saya Rocky, Pak. Izin bertanya ya, Pak. Iya, silakan. Apakah nilai kehadiran itu termasuk dalam konversi nilai akhir, Pak? Kehadiran itu masuk di keaktifan. Oh, keaktifan ya, Pak? Iya. Ini memang udah ada slotnya. Slotnya itu adalah 7,5%.
Jadi aktif itu di samping aktif bertanya, tapi aktif juga di kehadiran, begitu ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalian datang gitu ya, kan online kan, di mana aja kalian bisa ikut lah ya. Paling nggak nanti bisa sambil ngemil atau sambil apa gitu, nggak jadi masalah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini Pak, saya Tambok mau bertanya Pak. Oke, Tambok. Ini konversi nilai akhirnya itu untuk hitungan akademik saja atau adakah di luar akademik yang bisa mempengaruhi bagus buruknya konversi nilai akhir enggak Pak? Di luar akademik maksudnya seperti apa? Contohnya seperti pas lagi saat daring seperti ini ada yang berperilaku buruk, contohnya cakap kotor gitu Pak. Apakah mempengaruhi konversi nilai akhir gitu Pak? Di sini nanti Iya, Pak. akan terpengaruh di nanti keaktifan. Misalnya aktif tapi negatif, maka nilainya negatif gitu ya. Kalau aktifnya positif, misalnya bertanya, memberikan masukan, itu aktif positif ya. Kalau aktifnya negatif, maka nanti akan dikurangi di sini. Jadi misalnya kalau dia oke 7,5, maka kalau dia tidak oke, dia akan di minus gitu ya. Jadi silakan nanti akan berkurang di keaktifannya sini, bisa jadi 0 mungkin. Gitu ya. Jadi silakan, kita bisa lihatnya adalah di bagian ini. Misalnya attitude, terus kehadiran, terus keaktifan, itu masuknya ke 7,5%. Gitu ya. Oke. Oke, ada lagi? Saya Alvan izin bertanya, Bang. Fiona. Oke, silakan. Siapa yang bertanya tadi? Kedengeran? Oh, Alvan. Tadi kenapa? Ya, Pak. Oke, silakan Saya Alvan. izin bertanya, Pak. Untuk sistem pemberian dan pengumpulan tugas atau kuis itu seperti apa ya, Pak? Untuk ini nanti teknisnya akan dijelaskan ketika tutorial. Jadi kan kalian ada jadwal tutorial kan ya? Seminggu 2 kali pertemuan, kelas besar dengan kelas tutorial. Jadi untuk kuis terstruktur, tugas, kuis keaktifan dan lain-lain, bukan keaktifan ya, maksudnya di 3 bagian ini untuk teknis nanti akan dijelaskan di tutorial. Nanti bisa dosen atau apa namanya asisten yang akan menjelaskan. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut. Saya Pak. Oke. Denisman. Untuk UAS nanti itu dilakukan secara daring apa offline, Pak? Semua untuk perkuliahan kita lakukan secara daring. Jadi full online. Jadi dalam jaringan daring. Oke, mungkin ada lain? Termasuk praktikum juga Pak ya, dalam daring juga Pak ya? Dari praktikum juga daring, jadi semua kita buat ke daring gitu ya. Memang karena kondisi yang seperti ini ya mohon dimaklumi ya, bukan hanya di ITERA, seluruh dunia atau seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama. Oke. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Untuk lulus nilai akhir minimal nilainya apa ya Pak? Dikatakan lulus di TPB itu, kalian ikut PPLK kemarin atau nggak ikut? Ikut Pak. Ikut Pak. Ikut Pak. Itu nilainya Ikut Pak. adalah D. Dikatakan lulus itu D jika IP-nya di atas 2. Gitu ya. Jadi mata kuliah nilai dari mata kuliah TPB dikatakan lulus jika nilainya tidak masalah nilai D tapi di atas 2. TPB dikatakan lulus apabila nilainya minimal D tapi IP-nya di atas 2. Kalau IP di bawah 2, maka D itu diulang. Gitu ya. Jadi D itu bisa lulus. Pak, ingin bertanya Pak. Ya. Maaf sebelumnya. Kan misalnya kalau seumpamanya di akhir jenjang kita
mau sarjana. Itu apa benar Pak? Dari nilai D-nya itu katanya disuruh mengulang. Yang D-nya juga. D dan E. Apakah itu benar Pak? Begini, jadi kebijakan TPB dengan kebijakan prodi itu berbeda. TPB nilai D itu dikatakan lulus. Jadi Anda ketika sudah dapat sertifikat TPB, maka tidak boleh lagi mengulang mata kuliah di TPB. Kecuali IP-nya kurang dari 2, berarti Anda belum dapat sertifikat TPB, Anda wajib mengulang itu ya. Cuman ketika sudah di prodi, Anda sudah dapat sertifikat TPB, ada satu misalnya begini. Semua nilai kalian adalah A, kecuali satu mata kuliah yaitu matematika dasar, dapatnya D. Maka IP kalian itu D itu tidak akan bisa diulang karena kalian sudah lulus TPB. Ketika kalian masuk ke prodi, nilai D itu terutama untuk prodi teknik mesin ya, ini saya jelaskan case di teknik mesin, minimal lulus itu adalah C. Kalau dapat nilai D itu dianggap tidak lulus, begitu. Jadi kalian harus mengulang lagi. Begitu, itu untuk di prodi. Tapi kalau untuk di TPB itu tidak seperti itu. Jadi punya kebijakan yang berbeda. Seperti itu ya. Itu contoh case study kalau di teknik mesin. Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Ini kalau untuk informasi tentang praktikum itu disampaikan lewat mana Pak? Itu biasanya di grup TPB gitu ya, kalian bisa nanti aktif tanya di LTPB-nya. Karena semua yang mengatur mahasiswa baru itu LTPB, Lembaga Tahap Persiapan Bersama. Gitu ya. Itu mungkin kalian bisa teknis itu cara tanya di LTPB ya. Betul. Jadi TPB ini adalah tahap yang paling krusial untuk Anda semua. Jadi kalian, Anda di sini, adik-adik di sini, saya harapkan sangat sekali concern, sangat fokus untuk belajar di TPB karena TPB ini hanya sekali, gitu ya. Ya, Pak, itu kalau menghubungi LTPB itu lewat mana Pak? Bisa langsung ke kantornya TPB atau mungkin ada di webnya gitu. Coba dicari di situ ya. Kalau kantornya itu ada di Gedung E lantai 1, setahu saya. Gedung E lantai 1 ya Pak? Bisa tanyakan di kantornya LTPB. Begitu ya. Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Mungkin saya batasi pertanyaan kalau nanti mengenai LTPB kita nggak yang maju-maju nanti jalannya ya. Cuman batasi. Iya oke. Satu lagi atau 2 lagi lah. Pak, soal UAS atau UTSC nanti itu Pak pilihan ganda atau esai Pak ya? Nah, kalau untuk itu kita akan belum maksudnya nanti ada tim dari dosen-dosen teknik, maksud saya dosen-dosen matematika, nanti akan dibuat soalnya nanti akan dilihat apakah nanti esai atau multiple choice. Cuman dari sejarah gitu, bukan sejarah ya, dari pengalaman selama ini itu tuh tidak pernah multiple choice. Jadi kebanyakan ujian, maksudnya ujian tuh UTS dan UAS ya, itu kebanyakan adalah esai. Tapi karena kondisi seperti ini bisa jadi itu akan berubah aturannya ya. Makanya mungkin nanti akan ada informasi lebih lanjut dari dosen-dosen atau maksudnya dari dosen matematika atau penanggung jawab matematika dasarnya, begitu ya. Jadi kalau itu biasanya esai, gitu ya. Tapi nanti kita belum tahu ini kedepannya seperti apa, gitu ya. Mungkin itu karena nanti akan dibuat kelas yang paralel, artinya semua soal yang diberikan akan mempunyai bobot yang sama untuk semua TPB yang ada di ITERA. Misalnya dengan kode Matdas 1B, maka semua soal di Matdas untuk mahasiswa di Matdas 1B itu akan mempunyai bobot yang sama. Artinya soal boleh beda, tapi bobot kesulitannya sama, gitu ya. Oke, mungkin itu. Ya, terima kasih Pak. Iya, ada lagi? Cukup ya? Boleh nanya lagi nggak? Oke, satu lagi. Oke. Ini tadi kan Bapak bilang kita ada kelas matematika dasar skala kecil. Nah, itu kelas tutorial atau beda lagi ya, Pak? Kelas tutorial maksud saya.
Oh iya, makasih Pak. Iya, kelas tutorial kan dibagi per kelas kecil-kecil kan ya. Kalau ini kan kelas besar gitu ya. Kelas besar ini 300-an ini lah ya. Mungkin itu cukup ya pertanyaannya, saya lanjut. Oke. Ini iya, cukup ya. Nanti kita lanjut lagi nanti di jalan. Udah terlalu banyak nih kita jawab pertanyaan malah konsultasi nanti. Iya, Pak. Oke. Untuk buku rujukan, di sini buku rujukan yang dipakai itu ada 4. Jadi kalian bisa pilih. Saya biasanya dulu gunakannya adalah kalkulus punyanya Purcell. Itu ya. Ini saya masih punya, cuman karena sekarang sudah banyak bisa pakai punyanya Barnett, Claudia juga ini ngambil dari Claudia, Buca Jagger ini juga. Jadi silakan kalian bisa pilih semua buku yang di sini. Ini akan membantu kalian dalam proses belajar. Jadi silakan cari dari manapun gitu ya. Biasanya yang versi softnya itu banyak. Cuman kekurangannya bahasa Inggris gitu ya, bukan kekurangan, kelebihannya bahasa Inggris. Jadi kalian malah lebih bisa belajar bahasa Inggris kalau gunakan yang soft. Gitu ya. Kalau mau bisa beli gitu ya, versi bahasa Indonesia tuh banyak dijual atau kalian bisa pinjam di perpustakaan. Jadi kalau kalian tinggal di sekitaran ITERA bisa datang ke perpustakaan ITERA, itu ada di GKU lantai paling atas gitu, lantai 4 kalau tidak salah. Kalian bisa pinjam di sana gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ketentuan selama perkuliahan yang jelas berpakaian rapih gitu ya. Jadi silakan menggunakan kaos tapi berkerah. Celana pendek, ya kalau bisa celananya rapi lah. Kalau pendek, saya kan nggak bisa melihat ya, kalian pakai video juga bagian baju aja yang kelihatan kan. Cuman ya mudah-mudahan kalau memang kalian pakai celana pendek jangan diperlihatkan gitu ya. Kalau bisa hadir mahasiswa tuh 10 menit sebelum dimulainya perkuliahan. Dan ini yang lumayan penting, jadi ketika tidak bertanya atau tidak memberikan pernyataan, tolong mikrofonnya dinonaktifkan, gitu ya. Untuk mahasiswa ini, sekarang kita mengikuti perkuliahan kelas besar sebanyak 13 kali pertemuan. Nanti ditambah ada review dan lain-lain tuh 14 gitu ya. Nah, presentasi perkuliahan dilakukan melalui Siakat. Ini maksudnya itu melalui Pocket, tapi karena sekarang belum memungkinkan, jadi kita list seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin itu ya. Tidak ada pertanyaan kan ya? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jadi kalian semua setuju ya dengan ini? Dan iya, saya ingatkan lagi, saya sudah upload di Google Classroom itu kontrak perkuliahan. Jadi di kontrak itu sudah ada silabus, ketentuan selama perkuliahan, grading score. Silakan kalian download. Itu adalah kontrak perkuliahan untuk mata kuliah ini. Jadi dengan kalian, nanti saya di akhir saya ingin ada tanda tangan dari ketua kelas. Ketua kelasnya per TPB sini boleh gitu ya. Nanti misalnya si Rahma, si Deriman gitu ya. Nanti tanda tangan di situ ya, di kontrak perkuliahan. Oke ya. Karena artinya mau nanya, Pak. Oke, silakan. Rian. Kalau misalnya kita kan nggak di semua tempat jaringan bagus gitu kan, Pak ya. Ada juga yang ngadat-ngadat. Kalau misalnya kayak ketika Zoom gini, terus on cam, terus suaranya putus-putus, tapi pas off cam jaringannya bagus, gimana Pak? Bisa izin untuk off cam nggak Pak? Mungkin kalau memang ternyata kondisi jaringannya itu tidak baik, iya boleh. Itu kan tidak semua, tapi seperti itu kan. Kalian harusnya di sekitaran ITERA kan? Kalau memang di sekitaran ITERA, harusnya jaringannya bagus.
Kecuali mungkin kalian agak jauh dari ITERA, kira-kira 10 menit arah ke Kota Baru, mungkin iya jalannya jelek gitu. Cuman kalau bisa memang selama perkuliahan gunakan jaringan yang baik. Kalau memang kesulitan dapat jaringan yang bagus, cari jaringan yang bagus dulu, gitu ya. Kalau memang terpaksa sama sekali tidak bisa, boleh di off kan kameranya, gitu ya. Kalau terpaksa Siapa? ya itu. Oke? Pak, Ya. Bapak, izin bertanya, Pak, perihal kontrak perkuliahan itu kan jadi terlibat ya Pak, jadi pihak pertama sama pihak kedua, misal antara dosen dan mahasiswanya. Jadi kayak ada keterlibatan nggak dari kita untuk kontrak perkuliahan? Entah kita mau merekomendasikan kayak, Pak mau ini dari mahasiswanya, nanti disetujui sama Bapak, atau kontraknya dari Bapak saja, peraturan-peraturannya. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, sebenarnya di kontrak perkuliahan yang sudah saya kirimkan, kalau kalian sudah baca, di bagian bawah itu ada banyak dot-dot gitu ya. Artinya seperti kosong. Nah, itu kalian kalau ada masukan, bisa tuliskan di sana. Gitu ya. Kira-kira apa masukan kalian? Itu kan selama ini kan saya baru upload kontraknya seperti itu ya. Jadi kalau kalian misalnya Pak, semua mahasiswa wajib, misalnya nanti boleh makan Pak, misalnya makan gorengan gitu, ya nggak apa-apa gitu, misalnya saya setuju. Terus boleh sambil minum Pak, oke nggak apa-apa gitu ya. Boleh sambil tidur Pak, oh, kalau itu nggak boleh sama saya gitu ya. Terus ada lagi, boleh kalau laki-laki mau sambil merokok Pak, itu jelas saya larang gitu ya, walaupun di rumah masing-masing. Itu contoh. Jadi silakan kalau ada masukan seperti itu memang disediakan dot-dot itu untuk mengisi apa yang kalian akan tambahkan di situ. Gitu ya. Jadi nanti saya akan saya kan sudah kirim ke kalian di Google Classroom. Jadi nanti ketua kelasnya itu mengkoordinir kira-kira untuk kelasnya atau nanti bisa dikirimkan ke saya nanti. Pak, saya mau tambahnya ini gitu melalui ketua kelasnya. Apa-apa nanti saya akan tambahkan di kontrak perkuliahannya. Selama saya oke, itu akan kita sepakati bersama seperti itu ya. Karena kontrak kuliah itu ibaratnya kalian kontrak rumah gitu ya, itu harus saling ridho gitu ya, harus saling kalau ridho itu harus saling ikhlas satu sama lain gitu ya. Jangan kalian maksudnya mengikuti itu dengan berat hati gitu. Karena mata kuliahnya sudah berat, jadi jangan terlalu berat untuk yang lain gitu ya. Enjoy. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Gitu ya Rahma ya? Iya Pak, terima kasih. Oke, ada lagi nggak? Udah cukup ya? Oke. Cukup Pak. Oke, untuk kegiatan belajar mengajar itu 2 jam kuliah daring, itu kelas besar yang kita laksanakan sekarang. Itu apa yang kalian harus lakukan, yaitu kalian dengan membaca modul. Di sini saya tanya dulu, kalian sudah membaca modul belum? Sudah download belum? Jangan belum. Dah. Sudah Pak. Belum Pak. Belum Pak. Oke. Belum, Jadi Pak. hari pertama saya maklumi ya karena kalian belum tahu. Jadi mulai minggu depan saya akan upload modul paling tidak 2 atau 3 hari sebelumnya atau mungkin dari awal saya akan upload modulnya. Jadi kalian bisa membaca lebih dahulu modul yang akan dipelajari di minggu berikutnya. Jadi sebelum ikut kelas kalian sudah baca. Kalau kalian sudah baca modul, paling tidak kalian sudah punya gambaran kira-kira yang akan kalian pelajari itu seperti apa. Jadi sesuatu itu kalau kalian belum siap itu akan susah gitu ya, ngeblank gitu ya. Ini Bapak ini ngomong apa gitu. Tapi kalau kalian sudah baca dulu, paling tidak bisa nyambung Pak ya. Oke, itu ya. Jadi ini wajib untuk minggu depan kalian baca modul dulu sebelum ikut kelas. Oke, untuk 2 jam berikutnya yaitu 2 jam tutorial kelas kecil.
Ini yang tadi ya, bisa mengerjakan tugas dan lain-lain. Ini teknisnya dengan asisten tutorial atau dosen tutorial. Tergantung nanti dapatnya asisten atau dosen. Seperti itu ya. Oke. Saya akan lanjutkan lagi. Kalau untuk ini sudah jelas ya. Oke, kita masuk ke bab pertama yaitu mengenai relasi dan fungsi. Oke, di pendahuluan pada bab 1 ini atau modul 1 minggu pertama ya. Minggu pertama kita membahas tentang bilangan real dan koordinat kartesius. Jadi bilangan real itu gimana, koordinat kartesius, terus kita belajar tentang relasi dan fungsi. Lalu kita belajar lagi mengenai domain dan ring fungsi gitu ya. Kalau kita belajar tentang operasi pada fungsi, kita belajar kurva fungsi gitu ya. Dan seterusnya. Gitu ya. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi mudah-mudahan keburu waktunya. Nah, bilangan real. Bilangan real itu terdiri dari bilangan rasional, bilangan bulat, bilangan asli, begitu ya. Jadi bilangan real itu banyak. Sebenarnya di atas masih ada lagi nih kalau mau saya buat, tapi kalian nggak belajar itu gitu ya, nggak sampai ke sana. Kalau mau masuk, saya masukin lagi itu namanya bilangan kompleks. Tapi cukup sampai bilangan real aja lah. Bilangan kompleks. Nah, untuk bilangan asli itu apa saja sih? Kalian tahu nggak bilangan asli? 2. Bilangan yang dapat dihitung. Bilangan asli. Oke, sudah cukup. Ini harusnya bisa ya. Bilangan asli itu kita biasa mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Itu bilangan asli. Kalau bilangan bulat itu apa? Dari minus. Oke, dari negatif gitu ya. Dari negatif. Negatif sekian gitu ya. Saya buat titik-titik-titik. Misalnya dari 3, 2, 1, 0. Terus berapa lagi? 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan rasional seperti apa? Tahan. Oke, tahan bilangan. Bilangannya dapat dibentuk dalam M dan N, M per N. Oke, kalau udah. Tahan, Pak. Yang berulang. Nah, oke, lebih detailnya kita bisa lihat di sini nih ya. Bilangan real itu membawahi bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu, kalau kita lihat di sini, ada bilangan yang terbentuk dari M per N, dengan M dan N-nya adalah bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu dari minus sampai positif ya. Jadi minus tak hingga sampai positif tak hingga gitu. Ibaratnya banyak. Dan N itu tidak sama dengan 0. Gitu ya. Bentuk desim dan dalam bentuk desimal dia berhenti atau berulang. Itu berhenti atau berulang ya. Kalau bilangan irasional adalah semua bilangan real yang bukan bilangan rasional. Jadi mudahnya begini, kalau dia bukan rasional berarti dia irasional. Gitu ya. Oke. Kita masuk ke contoh supaya kalian paham. Tentukan bilangan berikut termasuk ke bilangan rasional atau bilangan irasional. Gitu ya. Kalau yang satu ini rasional atau irasional? Rasional. Rasional, Pak. Ini rasional. Kenapa rasional? Karena dia rasional, Pak. Kita dapat membentuk berhenti, Pak. M per N. Oke, karena dia berhenti. Dalam bentuk desimal dia berhenti. Jadi kalau kita lihat, dianya berhenti di 4-5 titik. Jadi dia berhenti. Kalau ini, rasional apa irasional? Rasional.
Rasional. Karena dia Berulangnya di mana? Di 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau yang terakhir ini gimana? Rasional. Gitu ya. Jadi kalau cara membuatnya ke dalam bentuk pecahan gimana ini? Kalau ini 245/100. 245 per 100, Pak. Ya. Gitu, benar. Iya, Pak. Kalau yang ini gimana? 1, 2, 3 per 99. 3 per 1 per 99. 1, 2, 3. 100, Pak. Oke, jadi cara mudahnya mungkin yang lain bisa di silent dulu. Cara mudahnya. Jadi kita tuliskan. Ini adalah bilangan apa namanya? Bilangan berulang gitu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti kita bisa tuliskan X-nya itu adalah 0,123, 123, 123 begitu ya. 1, 2, 3. Nah, cara kita membuat dia ke dalam pecahan, berarti kita buat dulu dia ke dalam, kita kalikan dulu dengan berapakah ini mengulangnya, berapa titik nih? 1, 2, 3. 1000, berarti supaya dia bisa ke depan gitu ya. Berarti kita kalikan dengan 1000. Kita buat begini. 1000 X sama dengan 123, 123, 123 dan seterusnya. Nah, ini di atasnya ya. Ini saya hapus saja. Nah, lalu kita kurangkan dengan 0,123, 123 gitu ya. Kita kurangkan. Menjadi ini 999 X kan gitu ya. Sama dengan ini dikurangkan nih 1000 dikurang 1 kan 999. Ini 123,123 dikurang dengan 0,123 123 berarti tinggal 123. X-nya ini turun ke bawah jadi 123 per 999. Nah, ini kalau membuat pecahan begini. Tapi kedepannya nggak usah harus ditulis begini ya. Kalau misalnya tambahan misalnya nih 0,12345 terus 12345 12345. Berarti nanti jadinya berapa X-nya? 10.000. Pecahannya jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5 per 999. 1, 2, 3, 4, 5 dibagi dengan 999. Gitu ya? Ya, Nah, Pak. kira-kira seperti itu. Jadi nggak sulit ya. Kenapa kok 9999? Karena bentuknya berulang. Begitu ya. Oke, saya tanya lagi. Ada tambahan nih. Misalnya 2/3 itu bentuknya rasional atau irasional? Rasional, Pak. Rasional. Buat menjadi desimal nih sama dengan 0,66666 gitu ya. Ya, nah, ini rasional. Kalau misalnya 0,25 itu berapa? Rasional ya. 25 per 100. Oke, saya rasa bisa. Kita bisa lanjutkan lagi ke berikutnya. Ini harusnya saya nulisnya di sini gitu ya. Nah, ini ada bilangan real. Bilangan real itu lanjutan yang tadi. Kita membahas tentang
bisa digambarkan ke dalam garis bilangan. Garis bilangan tuh ini ya. Ini yang panjang lurus, ini garis bilangan. Gitu ya. Ini 0 sebagai titik pusat atau rujukannya ya. Jadi ke arah kanan itu bisa besar gitu ya. Ke arah kiri kecil gitu dan seterusnya. Ini rujukannya, ini minus tak hingga sampai dengan tak hingga gitu ya. Ini kita sebut dengan garis bilangan. Jadi nanti bilangan real itu kita bisa buat ke dalam garis bilangan. Oke ya. Nah ini yang perlu dilihat lah ya, atau diingat lagi. Ini ada notasi interval dalam himpunan. Jadi untuk notasi interval, kalau kalian lihat di sini, ini kita punya garis bilangan. Jadi notasi intervalnya dibuat ke dalam garis bilangan misalnya. Ini dalam notasi himpunan disebutkan, atau notasi interval itu A sampai B gitu ya. Kalau kalian lihat begitu. Maka kalau saya buat di sini dengan warna berbeda. Ini A, ini B. Maka menggambarkan ke dalam garis bilangan itu di sini bulat isi atau bulat kosong. Bulat kosong. Kosong, Pak. Coba kalau kalian Karena lihat dia di sini. dalam bentuk kurung. Tergantung ada sama dengannya, Pak. Nih, tergantung dari bentuk. baca di Kalau kurang dari notasi aja himpunan. kosong, Pak. Kalau kurang dari aja kosong, Pak. Kosong, Pak. Biasa. Kalau kurang dari kosong, Pak. Nih, oke. Oke, saya coba ya. Lihat, perhatikan. Notasi himpunan. Saya mungkin harusnya pakai pointer biar tahu arah. Coba di sini. Notasi himpunan. Di notasi himpunan disebutkan apabila intervalnya bentuk kurungnya adalah kurung biasa, maka X itu lebih besar dari A kurang dari B. Gitu ya, kalau kurung biasa. Maka notasinya atau garis bilangan itu dia tidak bisa masuk ke A dan dia tidak masuk di B. Jadi di antara A dan B. Itu ya. Apa namanya nilainya. Nah, ini coba kalian bisa interpretasinya atau dibaca. Himpunan bilangan real di antara A dan B tidak termasuk A dan B. Jadi si bilangan realnya itu adalah yang ini gitu ya. Tapi tidak termasuk A dan B. Kalau dia kurung biasa. Dan kalau kurung biasa berarti yang ini adalah bulat kosong. Gitu ya. Bukan bulat isi ya. Kalau bulat isi itu tahu bulat biasanya enggak ya. Nah, ini bulat kosong. Oke. Nah, kalau berikutnya, nomor 2, ini kasus pertama. Kasus kedua, dia A-nya adalah kurung biasa, sedangkan B-nya adalah kurung siku. Kurung siku menandakan bahwa ada sama dengan, kurang dari sama dengan, gitu ya. Jadi, kalau kita gambarkan ke dalam garis bilangan, maka bentuknya itu adalah seperti ini. Yang B, yang A-nya itu adalah bulat kosong. Ini sangat penting ketika nanti kalian mengerjakan sebuah soal. Harus jelas ini, bulat kosong apa bulat isi, gitu ya. Kalau bentuknya seperti ini, maka jelas ini adalah bulat kosong dan satunya bulat isi, seperti itu. Oke. Nah, untuk yang ketiga, kasus ketiga dibalik, misalnya yang A-nya adalah kurung siku, yang B-nya kurung biasa, maka yang penuh adalah ini, bulat isi, yang ini adalah bulat kosong. Seperti itu. Kalau dua-duanya kurung siku, artinya dua-duanya masuk. Artinya si A itu adalah bagian dari bilangan real. Si B bagian dari bilangan real. Kalau ini A bagian dari bilangan real, misalnya ini saya tunjukin lagi. Yang ini A-nya masuk bilangan real.
Yang B-nya tidak termasuk. Yang ini A dan B itu termasuk bilangan real. Kalau yang ini A itu tidak termasuk bilangan realnya, tapi antara A sampai dengan tak hingga itu termasuk bilangan real. Tapi tak hingganya sendiri itu tidak termasuk bilangan real. Gitu ya. Karena tak hingga itu tidak tahu berapa gitu ya, tak hingga. Nah, berikutnya itu minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi tidak mungkin beberapa mahasiswa saya lihat dulu ya pernah menuliskan seperti ini gitu, minus tak hingga sampai dengan tak hingga ini bulat kurung siku, maka ini salah gitu ya. Kenapa salah? Karena kalau tak hingga itu tidak mungkin mencapai titik itu. Jadi tak mungkin sama dengan tak hingga gitu ya. Kurang dari tak hingga. Jadi tidak akan pernah mencapai tak hingga gitu ya. Ibaratnya kalau kamu kadang-kadang kalian itu jangan apa ya, misalnya kalian lagi PDKT gitu sama teman atau sama teman-teman baru gitu atau calon-calon yang kalian udah incer gitu ya, kalian ngomong aduh nanti tak hingga ini kan, itu bisa jadi beneran itu ya. Kalau tak hingga berarti kalian tidak akan pernah bisa mencapai dia gitu ya, tidak akan pernah bisa sampai. Kalau deket iya tapi sampai enggak gitu ya, sedih jadi ya. Jadi jangan sampai tak hingga lah ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Pak, saya mau tanya, bisa diulang lagi nggak Pak dari bagian A, tak hingganya? Saya kurang jelas tadi. A, tak hingga. Yang mana tadi? Yang ini ya, nomor. Oke. Yang ini ya. Oke. Oke, kalau yang bagian ini anggap aja 5 lah, ini 4, 5, 6, 7 gitu ya. Oke, untuk nomor 5 ini, jadi misalkan A tak hingga gitu ya. Jadi A di sini kurungnya kurung biasa. Maka kita buatkan dia bulat kosong. Sampai dengan tak hingga. Karena tak hingga itu tidak mungkin kurung siku ya. Karena kita tidak akan pernah bisa mencapai tak hingga. Jadi tetap ini kurung biasa. Ini kita sebut A. Ini kalau garis bilangan begini. Jadi kalau A apakah bisa dibuat kurung siku? Bisa. Kalau ini saya buat nanti kurung siku, maka yang ini adalah bulat isi. Gitu ya. Artinya berarti notasi himpunannya tidak seperti ini, tidak seperti yang nomor 5 ini. Notasi himpunannya adalah lebih besar, X lebih besar sama dengan A gitu ya. Kalau X-nya lebih besar A tidak sama dengan, maka ini tidak boleh kurung siku, tapi kurung biasa. Dan ini tidak boleh bulat penuh, tapi bulat kosong. Begitu. Jadi nanti tergantung soalnya aja ya Pak untuk yang... Iya, betul. Tergantung soalnya. Soalnya nanti mau diminta seperti apa. Itu ya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih. Nah, ini contoh. Contoh misalnya min 3 sampai 7. Kalau min 3 sampai 7 itu kita bisa buatkan karena ini kurung biasa. Jadi nanti ketika ada notasi interval disebutkan hanya min 3 sampai 7 begini. Artinya dia tidak akan pernah bisa mencapai min 3 atau 7. Tapi di antara min 3 sampai 7, tapi tidak mencapai min 3 dan tidak mencapai 7. Jadi kalau dibuat garis bilangan pastinya di min 3 dan min 7 itu kosong. Itu ya. Lalu misalnya di sini kurung siku dua-duanya, berarti dia sama dengan, kalau kita buat di notasi himpunannya, min 3, X itu lebih besar dari min 3, kalau yang ini ya, lebih kecil dari 7. Kalau ini, X itu lebih besar sama dengan min 5, lebih kecil sama dengan 0. Gitu. Jadi dua-duanya adalah kurung atau bulat penuh.
Itu ya. Kalau ini, X itu lebih besar dari 11, sama dengan yang ini tadi ya. Kalau misalnya A-nya itu adalah himpunan biasa, ini X itu lebih besar dari 11, berarti bulat kosong sampai dengan tak hingga. Begitu ya. Lalu yang berikutnya adalah ini dari minus tak hingga sampai dengan 6. Berarti arahnya itu di sini dari minus tak hingga sampai dengan 6. 6-nya adalah bulat isi karena dia sama dengan 6. Seperti itu. Itu cara membuat garis bilangan. Jadi tidak terlalu sulit, harusnya bisa. Contoh. Untuk contoh yang ini kalian bisa ya buatnya ya. Coba kalau saya mau buat, kira-kira garis bilangannya seperti apa ini? Ini saya buat garis bilangan seperti ini. Itu. Nyatakan himpunan-himpunan ke dalam notasi interval yang sesuai. Sorry, bukan garis himpunan ya, tapi notasi interval. Notasi interval itu adalah yang ini. Ini notasi interval. Gitu ya. Notasi interval berarti dibuat ke dalam bentuknya. Berarti di sini kurung siku. Kurung siku atau kurung siku. Kurung siku min 3. Min 3,5 kurung biasa. Oke, jadi coba saya jelaskan lagi. X ini kurang dari sama dengan min 3. Artinya si X itu dari mana sampai mana? Dari min 3 sampai tak hingga. Dari biasa. Jadi si X itu dari minus tak hingga sampai dengan min 3. Min 3-nya itu kurung siku. Seperti itu ya. Nah, karena irisan, jadi kita buat irisan. Itu atau itu irisan begini ya. Kalau gabungan kebalik ya. Kalau U itu atau, kalau gabungan itu kebalik, bukan begini. Nah, atau X itu lebih besar dari 5. Berarti kalau dibuatnya gimana? Kurung biasa atau kurung siku? Kurung biasa 5, tak hingga, Pak. Kurung biasa 5, tak hingga. 5, tak hingga. Tak hingga. Begitu. Kalau saya mau buatkan, ini nggak ada di sini ya pertanyaannya. Tapi kalau mau saya tambahkan ke dalam garis bilangan, nggak apa-apa nih. Garis bilangan berarti areanya itu adalah dari minus tak hingga sampai dengan, mungkin yang lain bisa di mute dulu. Fadel, tolong di mute, Fadel. Mungkin sampai min 3, gitu ya. Begitu. Lalu dari 5-nya itu di sini, bulat kosong sampai dengan tak hingga. Berarti areanya itu adalah yang sebelah sini atau sebelah ini gitu ya. Ini areanya seperti itu. Jadi kalau saya besarkan areanya itu yang ini dan yang ini. Antara min 3 dan 5 itu bukan areanya yang diinginkan, begitu ya. Oke. Sedangkan untuk yang ini itu kalau saya buatkan ke garis bilangan, nomor yang B, itu dari X tidak sama dengan min 2. Artinya, semua itu area bilangan real kecuali min 2. Berarti di area min 2 kita buat bulat kosong. Gitu ya. Oke, mungkin tolong yang ini di-unmute dulu. Di-mute dulu ya. Nah, untuk yang C ini, yang areanya itu adalah tidak di min 8 dan tidak di 8. Berarti kalau saya buatkan ke dalam ininya ya, dia dari min tak hingga sampai dengan 8 sampai dengan minus 8, sorry ini minus 8. Minus 8 sampai dengan 8,
Lalu dari 8 sampai dengan tak hingga. Jadi kalau saya buatkan garis bilangan, jadi ini ada lubang di minus 8 dan 8. Itu ya. Areanya yang mana? Areanya yang ini gitu ya. Ini. Bukan di sini, ini atau ya. Itu. Atau. Gabungan, sorry, bukan irisan. Oke, untuk itu lalu yang 7 kalian bisa coba sendiri, harusnya bisa ya, karena ini tidak terlalu sulit, jadi kalian bisa coba. Ini dari contoh-contoh yang sudah saya buat. Nanti saya akan sharekan di Google Classroom. 7 kalian bisa coba sendiri. Tolong di mute ya, yang apa namanya, Google-nya di mute ya. Padel. Di mute dulu. Oke, kita lanjut lagi. Kita berikutnya, kalau ini sudah paham ya, kita masuk ke koordinat Kartesius. Untuk koordinat Kartesius sendiri, kita bisa lihat di sini. Oke, sebelum itu, Kartesius itu yang menemukan siapa? Ada yang tahu? Kartesius itu yang menemukan adalah Pak Kartesius, bukan ya. Yang menemukan adalah Pak René Descartes. Itu tahun 15-an atau 16-an gitu ya. 1600-an gitu. Itu udah cukup lama sekali gitu ya. Nah, untuk koordinat Kartesius ini dibagi menjadi 2 bagian nih, ada sumbu X, ada sumbu Y, di mana di sini ada kuadran 1 di sini, kuadran 2 di sini, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu X dan Y itu semua positif. Kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 dua-dua negatif ya. Iya. Y-nya negatif. Kuadran 4 X-nya positif, Y negatif. X-nya positif. Ini adalah koordinat Kartesius. Pertanyaannya misalnya ada yang tanya nih, ada yang iseng tanya, Pak, kenapa kok kuadran 1 di sini, kuadran 2-nya di sini, dan muternya ke sana, Pak? Kenapa nggak muternya searah jarum, jam ini kok muternya berlawanan arah? Kalau gitu tanya ke Pak René Descartes gitu ya. Kenapa Pak bisa seperti itu gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk membuat jarak, jadi di koordinat Kartesius ini kita bisa cari nih jarak. Jaraknya kita bisa gunakan rumus ini. Jadi jarak itu seperti apa, kita bisa pakai ini. Jadi misalnya mencari jarak dari A ke B, kalian bisa tinggal masukkan ini. Terus untuk rumus lingkaran juga kalian bisa masukkan. Garis lurus bisa pakai yang ini. Persamaan garis gitu ya. Oke. Misalnya jarak dari A ke B adalah dari titik 1,3 ke 5,7 begitu ya. Jadi kalau kalian buat misalnya sini mungkin waktunya kok cepat sekali ya. Oke, ini X, ini Y. 1,3 X-nya 1, berarti di sini Y-nya 3. Tuh 2, 3. Nah, anggapannya sini. B-nya 5, X-nya 5. Anggap di sini, Y-nya 7. Y-nya 7 kira-kira di sini. Nah, mungkin saya akan tarik garis. Dari sini ke sini, ini A ke B. 1,3, 5,7. Pertanyaannya, berapakah jarak dari A ke B? Maka kalian bisa gunakan
Rumus itu. Yang DA tadi ya. D, kenapa namanya D? D itu distant. Distant itu artinya jarak gitu ya. D dari A ke B, distance dari atau jarak dari A ke B itu adalah akar. Kalau kita lihat di sini dari C min A plus D min B gitu. Mungkin Tambok atau siapa tolong di mute dulu ya. Suaranya ngebalik. Oke, kita coba lanjut lagi. Ini berarti kita bisa tuliskan tadi C min A kuadrat ditambah dengan 7 min 3 kuadrat. Jadi sama dengan jaraknya berapa? Sesuatu ya 4 akar 2. Gitulah. Nah, itu jarak. Persamaan lingkaran misalnya. Ini kalian bisa coba sendiri dengan rumus yang ada yang ini. Tinggal dimasukkan saja, gitu ya. Oke, itu persamaan lingkaran. Kita masuk ke berikutnya adalah relasi dan fungsi. Karena waktunya udah mau selesai, kita masih banyak. Jadi relasi dari dua buah himpunan A dan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Tolong di-mute ya. Fadil sepertinya masalah lagi itu. Oke, kita lanjut lagi. Pasangan anggota A dan B dari satu relasi sering dideskripsikan secara kurva ataupun secara aljabar gitu ya. Misalkan begini. Jadi ini adalah anggota himpunan A. Dan ini adalah anggota himpunan B, gitu ya. Ini adalah domain. Kalau bahasanya adalah kodomain. Kodomain. Gitu ya. Jadi ini adalah daerah asal, ini daerah hasil, gitu ya. Jadi ini, jadi kita lihat di sini 2 itu menghasilkan daerah hasilnya adalah misalnya min 2, 0. Terus 0 kita menghasilkan min 2 dan seterusnya 2, 0 terus dan kita bisa dilihat di sini relasi antara dua himpunan dapat pula ditulis dalam bentuk persamaan. Kalau misalnya kita buat persamaan itu gitu ya, daerah asalnya adalah 2 kuadrat gitu ya. Misalnya kita buatkan ke dalam persamaan seperti ini. Kalau 2 kuadrat ditambah dengan, kalau misalnya ini adalah berupa X, dan ini berupa Y, ini ya, daerah X dan Y, maka persamaannya seperti ini. Misalnya min 2 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat sama dengan 4. Gitu ya. Jadi kalau kita buatkan persamaan, X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 4. Apakah bisa yang lain juga? Bisa. 0 kuadrat ditambahkan min 2 kuadrat sama dengan 4 juga, gitu ya. Artinya ini relasi untuk yang bentuk seperti ini kita bisa buatkan ke dalam persamaan. Itu contohnya. Fungsi merupakan bentuk khusus dari relasi gitu ya. Bisa dikatakan fungsi anggota himpunan X adalah himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota di B gitu ya. Di himpunan B. Selanjutnya notasi Y sama dengan F kali X menyatakan bahwa Y merupakan suatu fungsi dari X. Beberapa istilah di himpunan A disebut misalnya ada domain gitu ya, atau F, atau DF. DF itu adalah domain F gitu ya. B itu kita sebut dengan kodomain yang tadi saya sudah sebutkan di F. Desi tolong di mute. Subhimpunan dari A dan yang terdiri dari semua anggota Y berpasangan dengan X disebut dengan daerah hasil gitu ya. Yang berpasangan itu disebut daerah hasil dan dinotasi dengan F. Ring. Jadi domain ini ringnya atau hasilnya. Jadi nanti kita akan bertemu dengan yang namanya DF dan RF. Oke, misalnya ada seperti ini. Ini contoh, tentukanlah domain dan ring dari fungsi-fungsi berikut. Kalau kita lihat di sini, ini adalah
fx itu kan sama dengan y ya, sama dengan x kuadrat min 4. Maka berapakah df-nya? Berapakah, tulisannya nggak bagus. Berapakah df-nya, domain f-nya? Domain f-nya ini adalah, ada yang tahu? Daerah asal. Jadi cara mencarinya kita harus tahu, kita masukkan angka berapapun ke sini, itu hasilnya adalah ada gitu ya. Misalnya kalian masukkan min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Bisa ya. Maka daerah asalnya itu adalah dari minus tahingga sampai dengan tahingga. Gitu. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, untuk ring atau daerah hasil, kenapa saya tulis F? F itu karena ini F ya. Hasilnya itu adalah dari berapa sampai berapa? Ada yang bisa jawab? Daerah hasil, kalau ringnya adalah minus tahingga sampai tahingga. Daerah hasil itu dari min 2 sampai 2. Dari min 4 sampai dengan tahingga. Kenapa min 4? Coba kalian masukkan nilai ke sini. Kalian masukkan dari berapapun nilainya, maka nilai terendah itu adalah di min 4. Jadi supaya kalian mudah dalam apa ya, membayangkannya, kalian gambarkan saja. Jadi kalian ke depannya itu menggambar itu harus sudah biasa. Walaupun di sini nanti ada pelajaran menggambar juga ya, menggambar kurva ya. Cuman mungkin saya biar kalian ada bayangan gitu ya. Maka y sama dengan x kuadrat min 4 itu artinya x kuadrat itu bentuk parabola, x min 4 itu begini. Jadi x kuadrat min 4 fx sama dengan x kuadrat min 4. Jadi ini min 4. Area domain itu adalah, atau ring itu adalah yang ini. Jadi dari min 4 sampai dengan tahingga ke atas. Ya. Kalau misalnya kalian, gimana Pak cara gambarnya? Y itu kan sama dengan fx. Jadi kalian bisa tuliskan y sama dengan x kuadrat min 4. Kalian bisa gambarkan begini. Ini y di sini atau di sini. Oke lah. Y di sini x gitu. Kalian masukkan misalnya dari min 6. Terus nanti hasilnya berapa? Min 5 hasilnya berapa? Gitu ya, tinggal masukkan. Ketika x-nya min 6, masukkan min 6 kuadrat, min 4, hasilnya masuk ke sini. Dan seterusnya. Gitu, nanti ketemu hasilnya berapa. Nah, ternyata di paling bawah itu adalah ketemu di min 4. Makanya kita sebut ringnya daerah hasilnya 4. Gitu ya, min 4. Min 4. Oke, mungkin itu. Sambil, karena waktunya sudah mepet, kita lanjut lagi. Untuk yang nomor 2, yaitu bentuknya adalah akar. Kalau akar begini, syarat untuk mencari domain atau kodomain, untuk mencari df-nya atau ringnya, maka yang pertama kalian lakukan adalah syaratnya dulu. Syaratnya akar itu tidak boleh minus. Itu ya. Jadi x plus 3 itu harus tidak boleh atau lebih besar sama dengan 0. Maka kalau seperti itu, x itu sama dengan atau lebih besar sama dengan min 3 gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti untuk daerah hasilnya atau daerah df-nya, range-nya itu dari berapa sampai berapa? Ada yang bisa bantu? Min 3, tahingga Pak. Kenapa? Dari kurung siku min 3, tahingga. Oke. Berarti domain G-nya itu dari min 3 sampai dengan
tak hingga. Karena ini sudah ada kan, tinggal masukkan saja ke sini gitu ya. Iya Pak. Nah, Ya, gitu. Jadi jangan bingung ya. Sedangkan untuk RG-nya, ring di G-nya gimana? 0 sampai tak hingga. Oke, dari 0 sampai tak hingga, Pak. sampai tak hingga. Oke ya. Oke, cukup. Sudah paham berarti. Untuk yang ini, terakhir yang nomor 3, yang ini syaratnya itu X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Itu syarat utama. Kenapa? Kalau 0 dia nggak jadi ini ya. Karena syarat dari pecahan itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka kalau kita buatkan lagi, X itu tidak boleh sama dengan minus 1. Itu. Ya. Artinya, DF-nya, daerah DH atau DH-nya. DH-nya berarti berapa? DH, itu yang tidak boleh dia hanya min 1. Berarti nanti daerah hanya itu yang mana? 0 sampai Interval. tak hingga. 0 sampai tak hingga. Oke. 0 sampai tak hingga. Hanya ini? Minta hingga koma min 2. Minta hingga koma min 2. Minta hingga sampai min 2. Min 2. Sampai min 2. Sampai min 2. Min 2. Kenapa ini 0 ya? Kenapa min 2? Bukan. Sampai... Jadi gini, coba kalian lihat di sini. Bentar. Lihat, coba perhatikan. Ini tuh X itu tidak bolehnya hanya min 1 loh. Yang nggak boleh tuh hanya min 1. Berarti intinya begini, yang bukan daerah asal, bukan bilangan realnya atau bukan daerah asalnya itu hanya min 1. Selain min 1 adalah daerah asal. Artinya, kalau kita buatkan lagi, daerah asal itu adalah dari minus tak hingga sampai dengan berapa? Minus 2. Minus 2. Ini minus ya. Ini kenapa minus lagi? Ini harusnya positif. Ya, sorry. 1. Salah. Ya. Harusnya 1 ya. Oke. 0. Jadi ini kan tidak boleh sama dengan 0. Berarti X itu yang tidak boleh itu bukan minus 1 tapi 1. Sorry. Jadi daerahnya, domainnya itu dari minus tak hingga sampai dengan 1. Dan gitu ya. Dari berapa? 2. Dari 1 sampai Tak hingga. Karena ini tidak mencapai 1 ya. Kalau yang tidak boleh kan sama dengan 1. Kalau nggak mencapai 1 begini boleh. Begitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutlah. Waktunya sudah dekat. Ini ada operasi pada fungsi. Operasi pada fungsi. Jadi operasi pada fungsi itu seperti apa? Ini ada penjumlahan. Nanti kalian bisa belajar di tutorial gitu ya, lebih detailnya. Penjumlahan, ada selisih, ada perkalian gitu ya. Terus ada pembagian. Ini kalian paling tidak hafal gitu ya. Tapi menghafalnya juga nggak terlalu sulit kan ya. Bisa lah ini. Oke ya. Nah, operasi pada fungsi kira-kira seperti itu. Kalian hafalkan saja ini rumus-rumusnya seperti ini. Gitu ya. Oke, contoh misalnya di sini. Misalnya tentukan, ini ada 3 pertanyaan ini. Tentukan F ditambah GX, terus F min GX, F dikali GX tambah 1/4 pertanyaan baru. Nah ini. Beserta domain-domainnya. Nah oke, kalau ini saya langsung lihat di sini saja. Yang bagian atas terlihat nggak ini? Nggak kelihatan ya? Oke. Misalkan dari... Coba saya lihat di pointer.
misalkan misalkan fx sama dengan x kuadrat min 4 dan gx-nya adalah 2x plus 5, diperoleh bahwa domainnya itu df-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Gitu ya. Tadi kan kita sudah cari ya yang x kuadrat min 4, df-nya itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Yang 2x itu juga sama, 2x plus 5 itu dari domain g-nya adalah dari min tak hingga sampai tak hingga. Kalian bisa cari, bisa gitu ya. Terus berdasarkan aturan aritmatika fungsi di atas diperoleh, maka kita tambahkan yang tadi dengan rumus-rumus yang kita sudah dapatkan di sini. Maka kita bisa cari f tambah gx, berarti tinggal tambahkan saja fx tambah gx. Ini ditambahkan ini hasilnya begini. Gitu ya. Domain yang kita cari adalah domain yang ini. Oke, domain yang ini. Domain yang ini adalah x kuadrat 2x plus 1. Domainnya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi ini gabungannya, df dan dg itu domainnya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Ya. Nah, sedangkan ini setelah kita kurangkan ketemunya x kuadrat minus 2x minus 9. Domainnya berapa? Sama. Domainnya dari minus tak hingga sampai tak hingga. df gabungan dengan dg domainnya sama. Perkalian ketemunya sama, ini juga sama, domainnya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Oke ya. Nah ini untuk yang rasional. Rasional kenapa kok beda sendiri domainnya? Coba kalian lihat. Syaratnya tadi kan 2x plus 5, kalau rasional itu pecahan tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. 2x tidak boleh sama dengan min 5, x tidak boleh sama dengan min 5 per 5 per 2. Jadi selain min 5 per 2 boleh. Tapi ketika dia min 5 per 2 itu tidak boleh. Irisan karena. Jadi yang boleh adalah dari minus tak hingga sampai dengan min 5 per 2, min 5 per 2 sampai dengan tak hingga. Gitu ya. Nah itu. Kenapa min 5 per 2 dapatnya? Karena 2x plus 5 itu tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Cukup bisa dipahami. Kurva fungsi. Nah, kurva fungsi yang seperti saya ajarkan tadi mungkin saya akan coba gambarkan. Misalkan saya y sama dengan fx itu dicari x kuadrat gitu ya. Tinggal dibuatkan saja. Di sini y-nya di sini adalah x. Di sini adalah x-nya benar. Jadi misalkan min atau ini kita buat dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kalau min 3 kita masukkan ke sini hasilnya jadinya berapa? 9 gitu ya. 9, Pak. Min 2, 4. 2. Min 1, 1. 4. 0. Gitu ya. Terus 1. Jadi kalau kita gambarkan ke diagram atau koordinat kartesius, hasilnya adalah kalian tarik garis x-nya min 3, x min 3 itu di sini. Gitu ya. Minimal gini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, seperti itu. Jadi min 3 pasangannya dengan 9. Min 3, y-nya 9, 9 jauh. Berarti sini. Ya. Terus min 2 pasangannya dengan 4. 4. Terus gitu ya. Min 1 dengan 1. Terus 0 dengan 0. Berarti kalau kita tarik garis ya kira-kira seperti inilah ya. Gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya itu menjadi parabola. Di mana y sama dengan x kuadrat. Itu ya. Oke. Oke, saya rasa tidak terlalu sulit untuk yang itu. Kalian bisa pelajari lagi. Ini waktunya sudah habis sebenarnya, tapi dikit lagi gitu ya, nggak apa-apa ya.
Gak apa-apa. Ada kuliah lagi nggak ini? Pak. Enggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Masih ada Pak. lagi, Pak. Nggak apa-apa. Ada lagi. Pak, ada lagi, Pak. Sebentar lagi ya, kita Pak. offset sedikit, nggak apa-apa. Lanjut, Pak. Lanjut. Ada lagi, Pak. Oke. Lanjut aja, Pak. Ada lagi, Lanjut. Pak. Sebentar ya, oke nggak apa-apa. Mungkin kalau yang ini boleh leave, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Tentukan apakah fungsi berikut merupakan fungsi genap, ganjil, atau tidak keduanya. Jadi ini pertanyaan untuk yang fungsi genap dan ganjil gitu ya. Jadi sebenarnya ada satu lagi materi, mungkin terhapus di sini ya. Coba. Jadi untuk fungsi ganjil itu nanti hasilnya ini ya, saya harusnya coba saya cek dulu. Oke, sebentar ya. Oke, masih ada 3 menit lagi nih. Sebentar lagi juga. Sebentar ya. Oke, masih di sana ya. Bentar, saya. Oke, ini harusnya saya jelaskan sebentar. Oke, ini ada di materi kita berikutnya, materi terakhir. Kita belajar ada namanya ganjil dan genap gitu ya. Jadi fungsi dikatakan ganjil itu apabila f minus x itu jawabannya juga minus x. Itu fungsi dikatakan ganjil gitu. Kalau fungsi dikatakan genap, fungsi minus x sama dengan fx. Itu genap. Ini genap, ini ganjil. Ini diingat ya. Ini rumusnya harus tahu. Fungsi ganjil itu apa? Oh, fungsi ganjil itu f minus x sama dengan fx. Itu kebalik. Fungsi ganjil adalah f minus x sama dengan minus fx. Itu fungsi ganjil. Minus minus ganjil. Minus plus genap. Gitu ya. Contoh. Tentukan apakah fungsi berikut ganjil atau genap. Ini contoh nomor 1 ya. Ditanya fungsinya ganjil apa genap sih? Gitu. Nah ini jawabannya. Kita tuliskan. Ketika kita masukkan ke dalam rumusnya kan f minus x. Gitu ya. Kita masukkan. F minus X, jadi minus X kuadrat, hasilnya jadi seperti ini. Min 3X, 2 min 2X, karena ini positif kan ya, sama aja. Lalu hasilnya adalah minusnya maju ke depan, sehingga ini menjadi minus. Minus yang di dalam menjadi minusnya keluar seperti ini, maka kita sebut dengan fungsi ganjil. Jadi bisa jadi ada seperti ini. Saya ingat ini tahun 2018 atau 2017 itu ujian UTS mahasiswa Madda 1 tuh pernah ada soal seperti ini. Ya mungkin ya sekarang belum tentu ada gitu ya, cuman ya saya sampaikan ini terakhir. Mungkin itu. Terus ada lagi satu lagi before we end the class, coba fungsi f dikatakan naik pada i jika dia punya ini gitu ya. F fungsi a kurang dari fungsi B. Kok begini Pak gitu ya? Ini fungsi A lebih besar dari fungsi B malah turun gitu ya. Coba kalau memudahkan kita memvisualisasi kita gambarkan begini. Jadi kalian punya sebuah gelombang begini gitu ya. Nah, kalian mau taruh di mana F-nya? Misalnya F. Saya mau taruh F B-nya di sini. FB-nya di sini. FA-nya saya taruh di sini. FA. Nah, FB lebih besar dari FA, maka dia turun. Ya kan? Turun.
Kalau dia naik, atau ini kebalik berarti ya, FA lebih besar dari FB. Ya. Sebentar, FA misalnya saya buat FA di sini, sorry. Ini FA, ini FB. Nah, misalnya FA lebih besar dari FB, maka dia turun. Gitu ya. Nih. FA lebih besar dari FB. Ini kan di sini tinggi, di sini lebih rendah gitu ya. Jadi dia turun ke bawah, turun. Terus FB lebih besar dari FA, dia naik. Ini FA. Gitu ya. Dia naik. Kalau FA sama dengan FB itu artinya dia sama. Kalau di sini FA dan FA itu artinya dia konstan. Dia tidak ada naik atau turun. Gitu ya. Ini kalau kita lihat di sebuah gambar supaya kalian bisa membayangkan bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini kan saya bisa tuliskan FA lebih besar dari FB. Itu ya. Yang ini ke atas, saya tuliskan FB lebih besar dari FA. B lebih besar dari FA. Dan seterusnya, gitu ya. Kalau kita lihat ke sini, ke arah bilangan, misalnya ini dari 0 ke tak hingga, gitu ya. Oke ya? Oke, mungkin begitu ya. Mungkin sampai di sini sudah selesai, habis materinya. Mohon maaf, ini kayaknya lebih sedikit. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan atau tidak ada karena sudah offset ini? Cukup? Cukup, Pak. Jelas Cukup ya? Pak, Mungkin cukup. sudah cukup muntah gitu ya, terlalu lama. Cukup, Pak. Jelas, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Pertanyaan boleh ke PC aja ya? Boleh nggak, Pak? Oke. Nanti kalau kurang Cukup, jelas Pak. akan dibahas di tutorial dengan asisten tutorial. Jadi atau nanti dengan dosen tutorial. Jadi kalian bisa apa ya? Bisa tanya di situ ya. Coba sebentar saya stop sharing dulu. Oke, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke. Siap, Pak. Siap. Kalau sudah cukup, mungkin terima kasih sudah meluangkan waktunya sampai lebih gitu ya. Semoga tidak muntah di pertemuan pertama, masih ada pertemuan berikutnya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Syairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.